Perkenalkan, nama saya Sandra Kumenentong dengan NIRIM 1020230285 kelas D mata kuliah Etika Kristen. Baik, saya akan menjelaskan tentang pandangan etika Kristen tentang aborsi, yang dimana pada keyakinan bahwa kehidupan adalah anugerah Allah yang kudus dan memiliki nilai yang tak ternilai sejak saat pertumbuhan. Nah, dalam ajaran Kristen, manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Oleh karena itu, sering kehidupan manusia termasuk janin dalam kandungan memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati serta dilindungi. Aborsi adalah perspektif etika Kristen, bukan hanya dianggap sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai persoalan moral dan spiritual yang menyangkut tentang tanggung jawab manusia terhadap Allah, sesama, dan kehidupan itu sendiri. Nah, baik, dalam pandangan ini, tindakan aborsi umumnya dianggap bertentangan dengan kehendak Allah karena berarti mengakhiri kehidupan yang sedang berkembang dan belum memiliki kesempatan untuk hidup secara penuh. Ya, dalam Alkitab memang tidak secara eksplisit menyebut kata aborsi, tetapi banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah mengenal dan mengasihi manusia bahkan sebelum mereka lahir, seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Ayat-ayat ini menjadi dasar bahwa kehidupan manusia telah dimulai sejak di dalam kandungan dan berada di bawah perhatian serta kehendak Allah. Oleh karena itu, mengakhiri kehidupan janin dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Allah atas kehidupan. Namun demikian, etika Kristen tidak hanya berbicara dalam kerangka atau larangan moral semata, melainkan juga dalam kasih, pengampunan, dan pemahaman tentang kompleksitas kehidupan manusia. Nah, dalam situasi yang sulit seperti kehamilan akibat pemerkosaan, ancaman terhadap nyawa ibu, atau penderitaan berat yang dialami calon ibu, dipanggil untuk menunjukkan kasih, mendampingi, dan memberikan dukungan spiritual, bukan untuk menghakimi. Dengan demikian, meskipun aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, orang yang terlibat dalam situasi itu tetap dipandang dengan kasih dan pengampunan, karena Allah juga adalah sumber kasih dan pemulihan. Nah, etika Kristen menekankan bahwa solusi terhadap persoalan aborsi seharusnya tidak berpusat pada penghapusan, tetapi pada perceraian, jalan keluar menghormati kehidupan itu sendiri. Nah, ini bisa diwujudkan melalui pendidikan moral, dukungan sosial ibu hamil, pelayanan kesehatan dan belas kasih, dan keterlibatan gereja dalam menolong mereka yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan cara ini, nilai kehidupan dijaga tanpa mengabaikan kebutuhan emosional, fisik. Dengan cara ini, nilai kehidupan dijaga tanpa mengabaikan kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual pihak-pihak yang terlibat. Nah, pada akhirnya, pandangan etika Kristen tentang aborsi menegaskan dua hal yang penting, yaitu yang pertama, bahwa kehidupan adalah milik Allah dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, yaitu kasih dan pengampunan Allah. Nah, selalu tersedia bagi siapapun yang telah melakukan kesalahan dan ingin bertobat, dengan keseimbangan antara keberadaan moral dan kasih ilahi. Etika Kristen berupaya menuntut umat agar menghargai kehidupan sebagai karunia Allah, sekaligus
mempertahankan sesama dengan belas kasih dan pengertian. Sekian dari penjelasan saya. Shalom dan terima kasih.